Shalom, selamat pagi, siang, ataupun sore kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Stefani Aprilia Hadikusumo dengan NIM 21 2020 005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang laporan kinerja saya. Saya bekerja di sebuah perusahaan bernama Katz Oyu, di mana Katz Oyu sendiri memiliki 3 cabang. Cabang yang pertama berada di kota Salatiga, dan cabang yang kedua berada di kota Semarang, dan cabang ketiga atau cabang yang terbaru berada di kota Solo. Dan saya adalah outlet manager bagian cabang Solo. Tugas dari seorang outlet manager sendiri adalah sebagai kepala dan pimpinan restoran, di mana ia berhak untuk membuat kebijakan-kebijakan dan bertanggung jawab penuh dalam outlet yang dikelolanya. Contoh tugas dari seorang outlet manager sendiri adalah merekrut karyawan, melakukan interview, dan melatih dan mengembangkan skill karyawan yang sesuai dengan skill yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Tugas yang lainnya adalah membuat menu dengan kepala chef, merumuskan kalender rencana promosi, membuat dan mengevaluasi biaya produksi dan operasional, melatih, mengembangkan, serta membimbing karyawan, mengawasi jalannya operasional kerja outlet yang dipimpinnya. Aktivitas pekerjaan yang saya lakukan sebagai outlet manager di cabang Solo adalah: yang pertama, melakukan pengecekan bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan sebelum toko dibuka. Dan yang kedua, selalu menjaga kebersihan, terutama di saat era pandemi seperti ini, karena masyarakat takut akan protokol kesehatan yang tidak ketat di sebuah restoran. Sehingga kita perlu menjalankan protokol kesehatan yang ketat agar masyarakat mau untuk datang ke toko kita. Hal yang biasa saya lakukan adalah melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ke toko, dan yang kedua, menggunakan hand sanitizer, dan yang terakhir adalah menyemprotkan disinfektan agar virus dan bakteri mati. Program kerja saya sebagai outlet manager adalah: yang pertama, berusaha menjaga nama perusahaan dengan baik agar di mata masyarakat nama perusahaan kita tetap baik. Dan yang kedua, menciptakan varian rasa baru serta mengikuti tren yang ada. Contohnya, menambahkan saus seperti saus samyang, saus yang saat ini sedang terkenal. Dan yang kedua, menciptakan rasa varian baru dengan harga yang terjangkau serta mengikuti tren yang ada saat ini. Contohnya, menambahkan saus samyang karena di era seperti ini banyak masyarakat yang menyukai saus samyang dan lainnya. Untuk itu, kita harus mengikuti tren masa kini agar penjualan kita tetap laris dan disenangi oleh masyarakat. Yang ketiga, melakukan promosi melalui iklan media sosial seperti TikTok, karena banyak masyarakat yang sekarang menggunakan TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dan juga melakukan iklan melalui media cetak, melalui brosur yang disebarkan, dan yang lainnya. Dan yang keempat, memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan lama maupun karyawan yang baru melalui evaluasi dan praktek. Dan yang terakhir, mengatur jam kerja karyawan agar karyawan mendapatkan waktu libur maupun waktu jam kerja secara bergantian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan target penjualan saya. Yang pertama, bisa dikenal oleh masyarakat, dan yang kedua,
memberikan promosi agar menarik minat pembeli untuk membeli makanan dan minuman yang dijual oleh Catch OU tasnya agar tidak berubah. Selanjutnya, hambatan yang saya hadapi dalam pekerjaan saya adalah sulitnya mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan, seperti banyaknya karyawan yang direkrut tetapi tidak bisa memiliki skill yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, ketika pelamar mau diinterview sering datang terlambat. Masalah yang saya hadapi yang kedua adalah penjualan yang menurun karena harga yang tidak terjangkau, pelayanan yang kurang memuaskan, lokasi usaha yang kurang strategis, kurangnya persediaan barang, dan harga yang kurang terjangkau. Masalah yang saya hadapi yang ketiga adalah banyaknya pesaing. Banyak pesaing yang berjualan sama dengan perusahaan. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu memberikan diskon atau potongan harga kepada konsumen, serta keramahan dalam komunikasi antara konsumen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada kekeliruan, silakan beri kritik dan saran untuk saya. Sekian dan terima kasih.